Kembali lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji korelasi pi. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingatkan lagi, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui materi ini dengan baik. Oke, uji korelasi pi. Korelasi pi adalah ukuran keeratan hubungan antara dua tabel dengan skala nominal yang bersifat dikotomi, atau pembagian dari suatu keseluruhan menjadi dua bagian. Korelasi ini bertujuan untuk mengorelasikan jumlah frekuensi antar kategori pada variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Korelasi ini hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2 saja. Kalian bisa lihat pada tabel ini, sini ada variabel X, variabel Y, dan seperti yang dikatakan tadi, korelasi ini hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2. Dan di sini ada A, B, C, dan D. Ini dimaksud untuk mencari atau membantu dalam menghitung koefisien korelasi pi. Jadi koefisien korelasi pi dapat dihitung dengan rumus pi sama dengan B kali C kurang A kali D dibagi akar A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dan dikali B tambah D. Jadi B, A, B, C, D ini adalah dalam tabel ini bisa untuk membantu dalam menghitung koefisien korelasi pi. Oke. Dalam uji korelasi pi ada beberapa langkah yang digunakan untuk menguji sebuah data. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan koefisien pi empirik. Yang ketiga, kita menentukan nilai R tabel. Dan terakhir, kita membandingkan nilai koefisien pi empirik dan nilai R tabel, lalu membuat kesimpulan. Kita langsung ke contoh soal. Seorang peneliti bermaksud ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara program tryout atau uji coba ujian nasional UN dengan kelulusan siswa. Jadi bisa di tabel sini, ini ada variabel ini yang pertama yaitu tryout UN dan variabel yang kedua itu kelulusan siswa. Dan datanya seperti ada di tabel sini. Gunakan uji korelasi pi dengan alfa 0,05. Jadi kita harus menguji apakah program tryout ini ada hubungannya dengan kelulusan siswa atau tidak. Oke. Kita langsung ke penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita harus membuat hipotesis. Oke. Jadi hipotesis pertama H0 sama dengan P1 sama dengan P2. Artinya tidak ada terdapat hubungan antara program tryout dengan kelulusan. Yang kedua, H1 dengan P1 tidak sama dengan P2. Artinya, terdapat hubungan antara program tryout dengan kelulusan. Setelah kita membuat hipotesis, langsung saja kita ke tahap kedua, itu menentukan koefisien pi empirik. Tadi pada tabel seperti ini, yaitu variabel yang pertama tryout UN dan variabel kedua kelulusan siswa. Di sini saya membantu menambahkan inisial A, B, C, dan D untuk kita bisa menghitung nilai koefisien pi empiriknya. Kita sudah ketahui rumus empiriknya yaitu pi sama dengan B kali C kurang A kali D dibagi akar A tambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Jadi pi sama dengan B itu adalah, kita lihat pada tabel 40 dikali dengan C itu adalah 4, jadi 40 dikali 4 dikurang A adalah 30 dan D adalah 2, jadi 30 dikali 2. Setelah itu dibagi dengan akar A tambah B. Jadi kalian lihat di sini pada tabel yang A dan B, jadi A ditambah B hasilnya 70, jadi kita masukkan 70 dikali dengan C tambah D.
Di sini kita lihat C-nya nilai 4, D-nya nilai 2. Jadi C tambah D hasilnya 6. Jadi kali 6. Setelah itu kali lagi dengan A tambah C. Jadi kita langsung lihat saja di tabel nilai A itu 30, C adalah 4, sehingga dijumlahkan 34. Jadi kita kalikan lagi dengan 34. Setelah itu kita kalikan dengan B tambah D. Jadi B tadi adalah 40 dan nilai D adalah 2. Sehingga dikalikan, totalnya 42 sehingga dikalikan dengan 42. Jadi Pi sama dengan 160 dikurang 60 dibagi dengan akar 599.760. Dan hasilnya 100 dibagi 774,44 diperoleh hasil 0,129. Jadi 0,129 ini adalah nilai koefisien Pi empirik. Jadi mengerti ya untuk cara menentukan nilai koefisien Pi empirik. Oke, kalau mengerti kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita menentukan nilai R tabel. R tabel rumusnya sama dengan N kurang 2 alfa. Jadi R tabel, jadi N ini total sampel. Tadi total sebelumnya itu hasilnya 76. 76. Jadi 76 dikurang 2 hasilnya 74. Jadi alfa 0,05 seperti soal 74. Kita langsung lihat ke dalam tabel. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada 5% dan 1%. Jadi 0,05 itu sama dengan 5%. Yang kita lihat di kolomnya itu 5%, sedangkan di barisnya 74. Tetapi di sini nilai 74 tidak ada. Di sini hanya nilai 70 dan 75 saja. Sehingga karena N74 tidak tertera dalam badan tabel, maka kita akan lakukan interpolasi, yaitu sebagai berikut. Untuk uji dua pihak, kita gunakan nilai 70 dan 75 untuk memperoleh nilai 74 atau N-nya 74. Jadi R tabel sama dengan 70 0,05 sama dengan 0,235. 0,235 dapat dari mana? Kalian bisa lihat di tabel sini. Ini dengan alfa 5% atau 0,05, N-nya 70 yaitu 0,235. Sehingga ini kita taruh atau kita masukkan 0,235. Yang kedua, R tabelnya dengan N75 dan 0,05. 75 itu hasilnya 0,227. Oke, mengerti ya? Setelah itu kita masukkan mencari nilai N74. Jadi rumusnya TDK 70 kurang TDK 70 kurang TDK 75 dikali DK 74 dikurang DK 70 dibagi DK 75 dikurang DK 70. Nah, TDK 70 itu yaitu hasil dari yang R tabel 70 tadi 0,235 yang kita masukkan dikurang dengan 0,235 kurang 0,227 dikali 74 kurang 70 dibagi 75 kurang 70. Caranya kita hitung terlebih dahulu yang dalam kurung 0,235 dikurang 0,227 hasilnya adalah 0,008. Setelah memperoleh ini, kita jangan kurangi dahulu ini, tapi kita kalikan dengan hasil ini. Jadi 74 kurang 70 hasilnya 4. 75 kurang 70 hasilnya 5. 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Jadi 0,8 dikali 0,08 hasilnya 0,0064. Setelah itu hasilnya 0,235 kurang 0,0064 hasilnya 0,2256. Jadi 0,2256 ini adalah nilai N70 atau juga disebut R tabel. Ya, sesuai untuk kita memperoleh N74 tersebut. Jadi ini adalah nilai R tabel untuk N-nya 74. Mengerti ya? Jadi kalau mengerti, kita masuk ke tahap terakhir,
yaitu membandingkan nilai koefisien P empirik dan nilai R tabel. Lalu kita membuat kesimpulan. Ada kriteria, jika nilai P empirik lebih besar nilai R tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Yang kedua, nilai P empirik lebih kecil nilai R tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Nilai P empirik yang kita peroleh tadi 0,129, dan nilai R tabel yang kita sudah hitung dengan N74 yaitu 0,2256. Sehingga nilai empirik lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,129 lebih kecil 0,2256. Sehingga H0 diterima atau tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara program tryout dengan kelulusan siswa. Jadi, dari soal yang tadi, tidak ada hubungan antara program tryout dengan kelulusan siswa. Jadi mengerti ya cara menggunakan uji korelasi dengan model P. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video ini sangat berguna untuk kalian dalam menguji suatu data atau membandingkan sebuah data yang berkaitan dengan tadi. Nantikan video-video lainnya untuk kalian bisa mempelajari tentang materi berikutnya. Terima kasih.